Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teteh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu akan cek semangat terlebih dahulu ya. Semangat pagi. Oke, baik, terima kasih. Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan cek absen terlebih dahulu ya. Oke, baik, dimulai dari T. Adha, A. Alif, A. Hafiz, Anijam, Teh Putri, dan Awisan Patandoman. Oke. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini A dan Teteh masuk semua. Tetap semangat, pokoknya jaga kesehatannya. Dan kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan semangat pagi. Oke, Ibu cek sekali lagi ya semangat paginya. Semangat pagi. Oke, baik. Terima kasih ya A dan Teteh. Ya, A dan Teteh, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas sedikit tentang gambaran umum transformasi. Nah, ada yang masih ingat apa itu transformasi? Ya, silahkan Teh Adha. Oke, betul sekali. Nah, bahwa transformasi itu adalah suatu perpindahan dari suatu bidang dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, sebenarnya konsep dari transformasi ini sangat banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya yaitu mendorong sebuah benda saat kita bercermin, perputaran arah jarum jam, dan juga perbesaran atau perkecilan suatu benda. Nah, jadi pada intinya, apabila ada suatu benda yang berada pada posisi awal akan berubah ke posisi lainnya atau ke posisi akhir, nah maka itulah yang dimaksud dengan betul, konsep transformasi. Nah, perlu diketahui bahwa dalam transformasi itu ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada refleksi, yang kedua translasi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas seputar refleksi, yaitu atau yang dinamakan dengan pencerminan. Nah, AA dan Teteh, bahwa transformasi itu dapat dikaitkan dengan Al-Quran. Nah, dalam ajaran Islam, kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal dan tiada kesudahan. Ganjaran dan balasan di akhirat sangat setimpal dengan amalan setiap makhluknya. Ini adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, kehidupan akhirat itu berkait rapat dengan kehidupan kita semasa di dunia ini. Jika amalan kita, amalan yang baik, maka sejahtera dan berbahagialah kita di akhirat kelak. Nah, akan tetapi sekiranya amalan kita buruk, maka derita dan sengsaralah kita. Nah, berdasarkan firman Allah surat Al-Isra ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Yang mana artinya, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Nah, kehidupan di akhirat itu adalah cerminan atau refleksi dari kehidupan manusia di dunia. Yang barang siapa menanam kebaikan di dunia, maka kebaikan pula yang akan kita petik di akhirat nanti. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang menanam keburukan di dunia, maka keburukan pula yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Nah, A dan Teteh, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan konsep refleksi, yang kedua menemukan sifat-sifat bayangan hasil refleksi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, yang ketiga menganalisis bayangan hasil refleksi, dan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sifat-sifat bayangan hasil refleksi. A dan Teteh, ada yang tahu gambar di depan ini adalah gambar apa? Ya, betul sekali. Gambar di depan ini adalah gambar orang yang sedang bercermin. Nah, Ibu akan tanya, bagaimana bentuk tubuh kita saat kita bercermin? Oke, betul sekali. Nah, yang selanjutnya, bagaimana jarak tubuh kita dengan bayangan terhadap cermin? Oke, betul sekali. Nah, peristiwa tersebut, kalau kita
sebut dalam matematika itu yang dinamakan dengan refleksi atau bisa juga disebut dengan pencerminan. Nah, jadi peristiwa tersebut adalah yang dinamakan dengan refleksi. Nah, Aden Teteh, jadi refleksi itu adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan sifat benda dan bayangannya terhadap cermin datar. Nah, apakah sampai sini sudah dapat dipahami? Oke, alhamdulillah. Nah, Aden Teteh, untuk yang selanjutnya itu sifat-sifat bayangan pada refleksi. Nah, untuk yang pertama yaitu bayangan objek tidak mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Nah, untuk yang kedua yaitu jarak pada objek atau bangun dari cermin adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Oke, Ibu ulangi. Jadi, sifat-sifat refleksi. Oke, Ibu ulangi kembali. Jadi, sifat-sifat bayangan pada refleksi itu tadi kita sudah singgung di awal. Yang pertama yaitu bayangan objek tidak mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Nah, untuk yang kedua, jarak bangun atau objek dari cermin adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Nah, dan Teteh, untuk yang selanjutnya yaitu rumus umum pada refleksi. Nah, yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, apabila di sini titik A yaitu A, B atau di sini sumbu X dan sumbu Y, apabila dicerminkan yaitu A aksen A, min B. Jadi pada sumbu Y itu berubah menjadi minus. Nah, untuk yang kedua itu pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, titik A yaitu A, B apabila dicerminkan itu menjadi A aksen negatif A, B. Jadi berubah tanda pada sumbu X yaitu menjadi tanda minus. Nah, untuk yang ketiga pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, pada titik A, B itu apabila dicerminkan, maka akan menjadi A aksen B, A. Jadi, terbalik antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, maka pada titik A, B itu dicerminkan akan menjadi A aksen, yaitu negatif B, negatif A. Nah, pada sumbu X dan sumbu Y itu berubah tanda menjadi negatif dan berpindah tempat juga. Nah, untuk yang kelima, pencerminan terhadap titik asal yaitu atau pada titik pusat 0,0. Nah, di sini titik A yaitu A, B dicerminkan akan menjadi A aksen yaitu negatif A, negatif B. Jadi pada sumbu X dan sumbu Y-nya itu berubah tanda menjadi tanda minus. Nah, untuk yang keenam yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, pada titik A, B itu dicerminkan menjadi A aksen. Nah, di sini akan menjadi 2H yang dikurangi A, B. Di sini ditambahkan dengan angka 2. Nah, untuk yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, maka titik A, B apabila dicerminkan menjadi A aksen A, 2K dikurangi B. Oke, sampai di sini ini adalah rumus umum dari refleksi. Nah, dan Teteh, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan bahas contoh soal dari refleksi. Nah, soalnya yaitu titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A aksen bila direfleksikan terhadap titik pusat yaitu 0,0. Nah, kita kembali mengingat ke rumus yang tadi bahwa pencerminan terhadap titik pusat 0,0 itu yaitu A sumbu X dan sumbu Y atau A, B
bila dicerminkan A aksen menjadi negatif A, negatif B. Nah, dan teteh, apakah kalian masih ingat di sini terdapat bidang koordinat? Nah, di sini terdapat sumbu X dan di sini terdapat sumbu Y. Nah, kita diketahui bahwa titik A itu 4,5. Berarti sumbu X-nya 4 dan sumbu Y-nya 5. Nah, maka titik A-nya berada di sini. Ini adalah titik A. Maka apabila kita refleksikan atau kita cerminkan, maka A aksennya yaitu negatif A, negatif B. Maka 4,5 itu akan menjadi A aksen negatif 4, negatif 5. Nah, berarti titiknya yaitu sebelah sini. Ini adalah A aksen. Jadi ini yang dinamakan dengan refleksi. Mudah kan A dan Teteh? Sampai di sini dapat dipahami? Alhamdulillah. Nah, A dan Teteh yang selanjutnya yaitu Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok untuk mengecek kepahaman A dan Teteh sudah sejauh mana memahami terkait materi refleksi ini yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke, langsung saja di sini Ibu sudah menyiapkan soalnya. Ada beberapa soal, cukup dikerjakan dengan waktu 5 menit saja. Oke, A dan Teteh, waktu pengerjaannya telah habis. Silahkan dikumpulkan lembar kerjanya. Oke, secara keseluruhan dari semua kelompok alhamdulillah sudah memahami materi refleksi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke, A dan Teteh, sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan Anijam. Oke, hebat sekali. Nah, Ibu simpulkan, jadi refleksi itu adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan sifat benda dan bayangannya terhadap cermin datar. Nah, pada refleksi ini yaitu terdapat sifat-sifat. Yang pertama yaitu sifatnya bangun objek yang dicerminkan itu tidak mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Nah, untuk yang kedua yaitu jarak benda atau jarak objek dari cermin adalah sama dengan jarak bayangan dari cermin tersebut. Oke, baik A dan Teteh, cukup di sini pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Tetap semangat dan untuk latihannya silahkan dikerjakan kembali. Dan nanti Ibu akan ulas kembali di pertemuan minggu depan. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.